Putri Septiani dari kelas X MIPA 3. Saya akan menjelaskan teritorial adalah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara, sedangkan landas kontinen adalah benua yang terendam oleh air laut. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang sejauh 200 mil dari garis pantai suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak yang sudah dijelaskan dalam pasal 28 sampai 28J. Setiap orang berhak atas kebebasan bersyarikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Septiani dari X MIPA 3 akan menjelaskan tentang hak warga negara dalam pasal 28A sampai 28J. Yang pertama, hak hidup dan mempertahankan hidup. Yang kedua, hak pengakuan dan jaminan perlindungan. Yang ketiga, hak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Febriana Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Menurut saya, lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya itu harus melakukan musyawarah. Nah, ketika bermusyawarah, jika ada yang ingin memberikan pendapat, didengarkan dulu, baru di akhir diberikan komentar. Nanti juga di akhir musyawarah bakalan ada hasilnya kayak gimana, jadi gak ada tumpang tindih pekerjaan lagi, dan gak ada lembaga yang merasa lebih tahu dari lembaga yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Septiani dari MIPA 3. Pendapat saya tentang mengadu domba soal perbedaan itu melanggar Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika manusia itu beradab, dia tidak akan mungkin mengadu domba satu teman dengan teman yang lain, karena itu akan menimbulkan perpecahan dan itu melanggar Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Maulida dari 10 MIPA 5. Apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah. 4. Presiden. 5. Mahkamah Agung. 6. Mahkamah Konstitusi. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dari X MIPA 3. Menurut pendapat saya tentang mengapa warga negara wajib membela negaranya sendiri, karena warga negara itu tinggal di dalam suatu negara. Kalau dia tidak membela negaranya sendiri, maka ia sama saja menghancurkan status warga negaranya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Maharani dari kelas 10 MIPA 4. Menurut pendapat saya, dalam sebuah perusahaan, baik dalam skala kecil, baik antar individu dengan lembaga, maupun seseorang dengan kelompok atau divisi kerja lainnya, itu sangat bagus karena menimbulkan rasa kerjasama antar sesama lembaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Petriana dari kelas 12 MIPA 5. Hak dalam sila ketiga adalah hak ikut serta pada bela negara dan hak menjadi abdi negara. Kewajiban dalam sila ketiga adalah kewajiban dalam upaya bela negara dan kewajiban dalam membela persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren dari 10 IPS 1. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Septiani dari kelas 10 MIPA 3.
Pendapat saya, suara bising selain dapat menimbulkan gangguan pada alat pendengaran kita, juga dapat merupakan sumber stres yang menyebabkan peningkatan dari kesiagaan dan ketidakseimbangan psikologis karyawan. Hal demikian dapat memudahkan timbulnya kecelakaan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Maulidia dari kelas 10 IPS 1. Karena keambisian tiap orang untuk menduduki jabatan tersebut dengan berbagai cara, termasuk suap menyuap. Dengan begitu, secara tidak langsung menimbulkan benih-benih kearogansian yang dapat menimbulkan benih-benih kesombongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perseptiani dari kelas 10 MIPA 3. Pendapat saya, suara bising selain dapat menimbulkan gangguan pada alat pendengaran kita, juga dapat merupakan sumber stres yang menyebabkan peningkatan dari kesiagaan dan ketidakseimbangan psikologis karyawan. Hal demikian dapat memudahkan timbulnya kecelakaan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sinasari dan rekan saya yang menjadi juru kamera Melani Aftafiyani. Di sini saya akan membahas tentang hak untuk makan. Pemerintah seharusnya menyediakan makanan-makanan yang sehat dan bersih. Lalu orang tua memberikan perlindungan seperti memberikan makanan 3 kali sehari. Lalu orang tua juga memberikan pemenuhan seluruhnya dalam makanan tersebut seperti nutrisi yang tergantung seperti 4 sehat 5 sempurna. Lalu kemajuan dari orang tua, yaitu orang tua harus lebih teliti dalam hal makanan yang anaknya beli dari luar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramukti dari kelas 10 MIPA 5. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanita dari kelas 11 IPS 3. Upaya penegakan HAM apa saja yang ada di Indonesia, yaitu penegakan melalui undang-undang, pembentukan komisi nasional, pembentukan pengadilan HAM, penegakan melalui proses pendidikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Andini dari 12 MIPA 4. Menurut Srijanti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Menurut KBBI, kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau suatu hal yang harus dilaksanakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisril Jana dari kelas 12 MIPA 1. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara adalah 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 6. Penyalahgunaan teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan salah satu wujud pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Maulidia dari kelas 10 IPS 1. Karena keambisian tiap orang untuk menduduki jabatan tersebut dengan berbagai cara, termasuk suap menyuap. Dengan begitu, secara tidak langsung menimbulkan benih-benih kearogansian yang dapat menimbulkan benih-benih kesombongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Oktora
Saya dari kelas 10 MIPA 3. Apakah kekuatan infrastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia, yaitu partai politik? Karena partai politik sebuah kelompok terorganisir yang mempunyai orientasi, cita-cita, ideologi, dan tujuan yang sama dalam hal politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piala Pendita dari kelas 11 IPS 5. Saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia berat yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Peristiwa 1965 sampai 1966, yaitu pembantaian terhadap orang-orang yang diduga terapi dari Partai Komunitas Indonesia atau PKI. 2. Penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1986. 3. Pembantaian Taring Sari, Lampung 1989. 4. Tragedi Rumah Gedong di Aceh pada tahun 1989 sampai 1998. 5. Penembakan Manaritwa Tritari pada tahun 1998. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menyampaikan 3 hak warga negara dalam undang-undang. 1. Hak hidup dan hak mempertahankan kehidupan. 2. Setiap orang berhak memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 3. Setiap warga negara harus tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren dari 10 IPS 1. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menyampaikan 3 hak warga negara dalam undang-undang. 1. Hak hidup dan hak mempertahankan kehidupan. 2. Setiap orang berhak memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 3. Setiap warga negara harus tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Maulia Nur Saputri dari kelas 10 MIPA 4. Menurut pendapat saya, yaitu adanya sikap yang saling tidak menghargai dan saling menjatuhkan martabat lembaga ke lembaga lainnya. Dan seharusnya lembaga bekerja sama dan saling menguntungkan satu sama lain. Dan juga selagi tidak ada yang dirugikan, maka saling memberikan masukan agar sama-sama jaya dan berkembang sesuai dengan harapan serta tujuan yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fars Julian Ajari. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Saya di sini akan menyebutkan beberapa hak dan kewajiban dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hak dalam sila pertama yaitu memeluk agama yang diyakininya dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan kewajiban dalam sila pertama yaitu tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain, menghormati keyakinan orang lain, dan menjunjung tinggi toleransi antar umat agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraliza dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pelanggaran HAM berat di Indonesia, yaitu 1.
peristiwa tahun 1965 sampai 1966. 2. Penembakan misterius. 3. Tragedi Semanggi 1 dan 2. 4. Kasus Wamena di Papua. 5. Pembantaian Talangsari, Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Oktora. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak korupsi atau tidak mengambil uang masyarakat. Dan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengerti kekurangan negara dan memperbaiki kekurangan itu. Dan pemerintah harus mensejahterakan masyarakat dan negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani dari 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur adalah mesin politik suatu negara yang mengandung lembaga-lembaga dengan peran dan tugasnya diatur dalam perundang-undangan. Infrastruktur adalah kelompok politik yang beranggotaan rakyat seperti partai politik, kelompok penekan, dan lain-lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Oktora. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam negara dan bersifat mengikut. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga atau kelompok yang di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamila dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab apa yang dimaksud dengan dekonsentralisasi dan desentralisasi. Dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dari XMIPA 3. Menurut pendapat saya tentang laut teritorial adalah laut yang berada di bawah suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke laut bebas sejauh 12 mil laut. Sedangkan landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Sedangkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE bagian dari laut lepas, berupa suatu jalur laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil. Laut diukur dari garis pangkal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Oktora. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan 3 hak warga negara dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2.
Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang. 3. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan dekonsentrasi dan desentralisasi. Dekonsentrasi merupakan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengurus urusan sektor administrasi dalam sistem NKRI. Desentralisasi adalah kewenangan yang diperoleh daerah untuk otonom dan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Legiani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang adu domba. Adu domba saat ini sangat tidak asing bagi di kalangan remaja maupun yang lainnya. Adu domba sangatlah meresahkan, meskipun berasal dari masalah yang kecil. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda janganlah membeda-bedakan orang lain meskipun agamanya berbeda, warna kulitnya berbeda, ataupun yang lainnya. Karena itu sangat berdampak pada persatuan negara kita. Dan ya, jika kita terlibat dalam perselisihan adu domba, kita harus menyikapi dengan kepala dingin dan tidak memihak pada siapapun. Mungkin itu pendapat saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik ialah merupakan gambaran pemerintah secara luas, di mana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara. Sedangkan infrastruktur politik ialah merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Marisa dari kelas 11 IPS 4. Pelanggaran HAM berat di Indonesia. Yang pertama, ada peristiwa 1965 sampai 1966. Yang kedua, penembakan misterius. Yang ketiga, pembantaian Talang Sari. Yang keempat, tragedi rumah Geundo di Aceh. Yang kelima, penembakan mahasiswa Trisakti. Yang keenam, penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Yang ketujuh, tragedi Semanggi 1 dan 2. Yang kedelapan, tragedi Simpang Kertas Craft Aceh di Aceh. Yang kesembilan, peristiwa Wasior Manokwari. Yang ke-10, kasus Wamena. Yang ke-11, tragedi Jambu Keupuk di Aceh Selatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dari IPA 3. Saya akan menjelaskan contoh bentuk kerukunan umat dalam beragama. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contoh salah satunya adalah menolong tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Salah satunya, ketika ada umat agama lain sedang melakukan peribadatan, maka kita seharusnya membantu mengamankan agar acaranya berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah.
Dan yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, contohnya mengingatkan untuk saling beribadah. Yang kelima, tidak saling menjatuhkan atau saling mengejek antar agama lain, karena itu akan menimbulkan perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraliza dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pelanggaran HAM berat di Indonesia, yaitu 1. Peristiwa tahun 1965 sampai 1966. 2. Penembakan misterius. 3. Tragedi Semanggi 1 dan 2. 4. Kasus Wamena di Papua. 5. Pembantaian Talangsari, Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri masyarakat politik. 1. Terbentuknya organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijaksanaan negara. 2. Lahirnya swadaya, lembaga swadaya masyarakat sebagai kontrol sosial maupun sebagai pemberi input terhadap kebijaksanaan pemerintah. 3. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya untuk unjuk rasa, protes, demonstrasi, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repanita dari kelas 11 IPS 3. HAM dalam bidang pendidikan yang dianut di Indonesia yaitu menurut pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan kenapa setiap warga negara wajib membela negara. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin meronggong ketahanan negaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan, nama saya Melsa Octaviansa dari kelas 10 MIPA 4. Jadi, menurut pendapat saya, karena dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi serta mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa dan negara, juga sebagai dasar bentuk patriotisme serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan membacakan tentang contoh bentuk kerukunan umat beragama. Contoh kerukunan umat beragama: A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya menolong ketika ada tetangga yang
kesusahan menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan atau umat agama lain yang sedang menjalankan keperibadatan atau sedang merayakan hari raya. Kita membantu mengamankan kondisi agar berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mili Melani, saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan suprastruktur dan infrastruktur politik itu? Suprastruktur berperan sebagai pelaksana, pembuat, dan juga mengevaluasi segala kebijakan pemerintah. Sedangkan infrastruktur politik berperan untuk memberikan tuntunan dan juga aspirasi agar bisa terus memperbaiki peraturan dan juga kebijakan yang telah ada, agar menjadi lebih baik dan dapat mendukung kepentingan rakyat. Cukup sekian, mohon maaf banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan membacakan tentang contoh bentuk kerukunan umat beragama. Contoh kerukunan umat beragama. A. Saling tolong menolong tanpa memandang agama. Contohnya menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan atau umat agama lain yang sedang menjalankan keperibadatan atau sedang merayakan hari raya. Kita membantu mengamankan kondisi agar berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas hukum, yaitu 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menyampaikan penjelasan tentang laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara. Pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Landas kontinen adalah paparan landas kontinen adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya
kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penangkapan, melakukan penanaman kabel